Yesus Kristus. Mubarakkah yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau jaga kami Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Oh luar biasa Tuhan. Haleluya. Kami terhisap dalam kebenaran sejati. Allah yang hadir di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus Kristus menjadi kekuatan yang menyebabkan kami menyembah Engkau. Penyembahan kami adalah hak kami, berkat kami yang Kau taruh dalam hidup kami. Karena dari penyembahan-penyembahan kami lah kami menikmati gambar dan rupa Allah sesungguhnya. Dan Engkau memang layak disembah Tuhan. Engkau layak dan pantas ditinggikan. Karena Engkau berdaulat. Engkau Allah yang ajaib. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Urapi setiap kami pribadi demi pribadi, hamba-Mu juga. Masukkan kami dalam kepentingan-Mu, bukan kepentingan hamba-Mu. Bekerjalah dan gunakanlah kami dalam pekerjaan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, salam semuanya. Luar biasa. Hampir 20 hari saya diberi kesempatan istimewa untuk ikut dalam pekerjaan Tuhan dalam rangka partnership antara OCA dengan Tyrannus. OCA sebuah lembaga di Australia yang memberi dukungan kurang lebih 41 negara termasuk Tyrannus, dan di Indonesia baru 1 Tyrannus. Selama 20 hari saya diberi kesempatan untuk sharing tentang apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang dikerjakan di sekolah kami, terutama dalam hal menjangkau the unreached people, orang-orang yang belum terjangkau, terutama orang Muslim. Ya, bagi saya mengunjungi negara barat itu saya sebut sebagai kesempatan istimewa. Walaupun dalam banyak hal saya masih sangat bangga tetap di Indonesia. 20 hari saya sharing kepada kurang lebih 25 kelompok. Ya, kemudian saya diinapkan di rumah beberapa orang yang menjadi pendukung kami di situ. Dan memang saudara, di balik segala kemegahan di negara-negara barat, saya kira yang paling menyedihkan bagi saya adalah sudah banyak orang kehilangan komitmen, bahkan kesadaran perlunya mengenal dan tetap punya hubungan dengan Tuhan. Hari Minggu saya sampai di satu negara bagian federal, Brisbane. Suasana saya pikir masuk di negara barat akan banyak orang pagi-pagi berduyun-duyun datang ke gereja. Satu persatu saya melihat, wah sepi sekali. Dan bahkan satu tamu yang menyambut saya pun tidak merasa dan terasa sesuatu yang lain ketika hari Minggu tidak datang ke gereja. Saya sudah gelisah, kemana di gereja, dan dia tidak tunjukin. Saya berdoa di kamar. Dan memang suasana sekularisme, materialistik, ya humanistik itu sangat menguasai. Jadi kalau saudara yang pernah ke luar negeri, ke Australia, sungguh memang dulu saya hanya membaca di YouTube, melihat di tulisan-tulisan, banyak orang sudah tidak beragama, banyak orang ateis, banyak orang sudah tidak perlu Tuhan. Itu adalah fakta. Saya masuk di sebuah gedung gereja, di pusat-pusat kota sih banyak gereja-gereja lama bentuk katedral, terutama Anglikan yang evangelikal, jadi gereja Anglikan yang Injili, udah sangat sepi. Saya masuk di satu gereja yang beberapa tahun lalu dipakai sekolah minggu, tapi sekarang sudah dipakai futsal. Jadi di dalam ada gawang untuk main futsal. Aduh, saya sedih sekali. Dan teman-teman di situ bilang, inilah tantangan kami, bahwa mereka sudah mengejar material, mengejar kekayaan, mengejar posisi, dan pikir mereka berpikir positif dan berbuat baik pada semua orang cukup. Tidak merasa perlu
memikirkan agama itu arena privasi, arena pribadi. Saya sungguh sedih. Saya bilang, Tuhan, saya masih bahagia di Indonesia karena suasana religius masih lebih kuat, ya. Di mana-mana di kota-kota besar, minggu banyak toko tutup, orang datang ke gereja, wah masih luar biasa. Saudara ada di beberapa kawasan, walaupun saudara mendengar di Sydney ada Hillsong, ada komunitas puji-pujian, saya kira itu tetap sangat minoritas, ya. Kenyataannya banyak mereka yang tidak berusaha mengingatkan kembali tentang iman Kristen. Banyak sekolah Kristen menjadi sekuler, tidak lagi bernuansa Kristen. Yang saya sedih ketika saya masuk ke kamar penginapan, kebetulan di beberapa kamar itu kamar pribadi, dan ada perpustakaan. Saya coba lihat cari Alkitab, itu sulitnya bukan main. Ya, yang paling banyak buku-buku legenda, kisah-kisah legenda, Cinderella, Casper, apalah nama tokoh-tokoh itu. Makin kaget saya di hari Jumat Agung. Saya kaget juga, saya tanya, bukankah besok kita adalah Good Friday? Saya menyebutnya Good Friday, Jumat Agung. Oh iya ya. Saya bilang, ini gawat ini. Jadi tempat di mana Injil menjadi benih-benih pertama sebelum sampai ke negeri kita, sudah mulai kering. Sudah mulai kering. Mereka merasa bahwa semuanya bisa diusahakan sendiri. Anak-anak mereka tidak lagi perlu baca Alkitab. Ya saya nggak kaget, saudara. Memang menurut kisah atau kesaksian mereka, anak-anak mereka selama 12 tahun itu, dari kecil sampai 12 tahun itu, apa yang diajar? Sudah sedikit sekali tentang Alkitab. Yang diajar adalah peraturan hidup dan menghormati orang. Nah memang saudara, kalau di negara sana, di berbagai negara federal itu rapi sekali, memang lalu lintas rapi, orang saling menghormati, jarang lampu traffic light atau lampu, kalau Jawa Tengah sebut bangjo ya, karena merah hijau. Tapi mereka sangat menghargai, misalkan mobil masih jarak 300 meter sedang jalan, ini berhenti tetap tunggu sampai lewat. Luar biasa, memang dalam hal peraturan luar biasa. Saya bilang, Anda sangat menghormati ya peraturan ya, tapi kurang menghormati Tuhan, saya bilang gitu. Iya, gitu, senyum-senyum. Dan saya tanya, berapa banyak di antara saudara yang mencoba untuk menginjili orang-orang ateis? Kaget mereka. Anda jangan hanya memikirkan kami, Anda juga harus memikirkan negara Anda yang banyak menjadi ateis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sungguh menyedihkan. Dan saya bilang memang di kota-kota besar Indonesia pun generasi mudanya sedikit demi sedikit sudah mulai ignore, mulai mengabaikan hubungan dengan Tuhan, mengabaikan ibadah, mengabaikan keperluan akan Tuhan. Sangat menyedihkan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mengangkat sebagai sebuah kesaksian dalam rangka kewaspadaan kita tentang keagamaan, tentang kekristenan. Jadi jangan bilang negara-negara barat, negara-negara yang masih dominasi oleh Kristen. Ya, Islam masuk dan humanistik, ateistik menguasai. Ya, sekarang Tuhan sedang banyak bekerja di Afrika, di RRC luar biasa. Mereka KKR bisa. Saudara lihat di RRC itu setiap minggu orang berbondong-bondong ke gereja antri, saudara. Barat sungguh-sungguh sudah menjadi kering, sangat ditinggalkan. Saya khawatir juga di negeri kita kalau kita tidak terus menjaga itu, menjaga hubungan dengan Tuhan. Saya kira kita kehilangan. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan tentang komitmen dan kuasa firman. Bagaimana kuasa dan komitmen pada firman itu terus mengubah suatu kawasan. Dan saya kira ini sebuah pelajaran bagi kita. 1 Tesalonika, saudaraku yang dikasih Tuhan, pasal 1 dan 2, 1 Tesalonika pasal 1 dan 2 akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Kita sedang terus harus waspada generasi ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Apakah kita masih punya sejarah yang bagus seandainya Yesus belum datang? Sejarah yang bagus tentang kekristenan. Saudara boleh bangga datang ke negara-negara barat, tetapi saya sangat tidak bangga dengan keagamaannya. Saya masih bangga di Indonesia. Ya, kita harus bergumul tentang 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan tentang generasi kita.
Dan mereka kalau menghadapi masalah apa di negeri-negeri barat? Karena mengabaikan Tuhan. Satu kemungkinan dalam tahap yang masih terkontrol, mereka minum obat. Ya, penenang, antidepresan diminum. Kalau sudah tingkat pergumulannya tinggi, pilihannya adalah selesai, bunuh diri. Dan itu mereka cerita. Jadi mereka menganggap bahwa bunuh diri penyelesaian dan tidak ada kekekalan. Ya itulah mereka. Wah, menyedihkan. Mari kita kembali kepada 1 Tesalonika, saudaraku yang dikasih Tuhan, kuasa dan komitmen kepada firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 1 dan 2, saya akan bacakan ayat 3 sampai ayat 6, dan kemudian ayat 9, juga ayat 13, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 6, pasal 2 ayat 9 dan ayat 13. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pasal 2 ayat 9 dan ayat 13. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saya tidak kaget kalau kemudian hari setelah masa kolonialisme Inggris, dan mungkin kita Belanda, ratusan tahun kemudian orang menjadi sangat-sangat kafir humanistik. Karena sekali lagi ini persoalan rekomitmen mereka terhadap Tuhan Allah. Saya mau katakan bahwa mereka tidak lagi membahas firman Tuhan. Ada kok, ada. Ya. Kadang saya kepingin langsung, terlalu sempit soalnya. Ya, sebenarnya sederhana. Mereka mulai meninggalkan sejarah founding fathers mereka yang komitmen pada firman Tuhan. Mereka tidak lagi menaruh Alkitab di perpustakaan pribadi. Mereka tidak lagi ada kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Tadi saya katakan 12 tahun pertama, anak-anak hanya diajar peraturan. Makanya sangat tertib sekali. Nah, kalau kita ini dari kecil sudah dicekokin matematika, ilmu pengetahuan, kenegaraan, IPS, waduh. Kadang anak-anak kita itu tua sebelum saatnya tua, ya. Jadi saya nggak kaget kalau lama-lama mereka dewanya adalah peraturan. Tidak salah taat pada peraturan. Dan tidak lagi kepada Tuhan Allah. Ini persoalan pendidikan, komitmen pada firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya kira memang kita sedang pada rentang waktu yang saya sebut sebagai keraguan. Rentang waktu keraguan. Apa sih yang dimaksud Pak Mika? Karena hampir sudah 2000 tahun janji tentang kedatangan Tuhan dan apa yang Tuhan akan nyatakan itu, orang makin curiga, bener enggak sih dunia ini diakhiri dengan kedatangan Yesus? Karena semuanya berkembang maju, bahkan tanpa Yesus, kata mereka. Banyak negara maju, kami tidak menyembah Allah pun kami maju, bahkan kalian belajar dari kami. Kita ini ada dalam rentang waktu yang betul-betul bisa krisis untuk komitmen pada agama, religius, pada Yesus Kristus, pada firman Tuhan. Saya membayangkan seperti Nuh pada waktu membuat bahtera. Menarik juga saudara ya. Diberitahu di awal-awal,
Tetapi nampaknya, tapi ini tafsiran saya, selama kurang lebih 120 tahun, tidak ada gelagat bahwa Tuhan Allah tiap hari mengingatkan firman-Nya. Agaknya diberitahu tentang apa yang akan terjadi dan disuruh membuat bahtera. Saya tidak melihat bahwa Allah terus-menerus setiap hari memberitahu. Saya juga bayangkan, Nuh itu mungkin di tahun ke-50, ke-75, 100 mulai curiga juga. Ini kapal sudah besar-besar gini, hampir jadi, orang cuek bebek, dan semua orang hidup dengan nyaman, tidak ada gangguan. Bener enggak? Saya kira Nuh juga ada di ambang-ambang pergumulan. Bener enggak sih janji Tuhan melalui firman-Nya ini, untuk Dia akan menghukum dunia, dan kami harus mempersiapkan perahu segede ini, tongkang segede ini. Saya kira Nuh juga mengalami masa di mana saya sebut sebagai kritis untuk meyakini firman Tuhan, untuk terus komitmen pada firman Tuhan. Pagi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat Tesalonika dan melihat situasi kita. Tidak sedikit orang Kristen mulai ragu-ragu firman Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen mulai enggan-enggan datang ke ibadah, ke gereja, bersekutu. Tidak sedikit orang-orang Kristen sudah menjadi sangat humanistik. Minimal 3 orang saya jumpai, dulu guru sekolah minggu, dulu pemain musik, dulu ya aktivis di pemuda. Sekarang memilih menjadi ateis karena dia, bener enggak sih Tuhan ada? Ibu bapak yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk belajar setia, komitmen, dan terus berpegang pada janji firman-Nya. Amin. Amin. Ya. 1 Tesalonika, satu pelajaran yang menarik sekali. Bagi saya surat Tesalonika surat tentang jemaat yang mengalami kemajuan, walaupun baru dilayani 3 hari Sabat berturut-turut dalam Kisah Rasul pasal 17. Tapi mereka mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa, mengalami revival dari dalam yang luar biasa. Yang menarik bagi saya dalam pasal 1-2, saya menemukan kuncinya. Kalau kita bicara tentang jemaat Tesalonika, sekarang banyak jemaat, saudara ya, sudah 50 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sering mendengar KKR, tapi gitu-gitu wae, ya, nggak ada action, nggak ada buah, makin hari makin tenggelam. Ini jemaat didirikan dalam 3 hari Sabat berturut-turut. Dampak gema kekuatannya luar biasa. Saya beritahu dulu buahnya, saudara ya. Di ayat 7 dikatakan seperti ini. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia, di provinsi Makedonia dan Akhaya. Padahal jemaat ini kecil sedikit, ya, dan banyak mereka menderita aniaya, persecution oleh orang-orang Yahudi. Tapi gema hidupnya luar biasa. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya, tambah luas ini, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu pada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Luar biasa banget jemaat ini. Kuncinya apa? Saya terus terang saja, saudara, saya jujur-jujuran, saudara, saya itu semangat khotbah, semangat melayani. Tapi kadang juga melihat jemaat yang mungkin berkali-kali saya layani, gitu-gitu saja, saya menjadi bertanya, salahnya di mana ini Tuhan? Ya, harusnya makin banyak belajar, makin hebat buahnya. Betul nggak? Makin kempes, makin cicing wae, makin statis. Lalu saya mulai koreksi juga bukan diri saya, diri jemaat. Ternyata ada 3 hal menarik di sini, saudara. Mengapa mereka berbuah, membawa dampak luar biasa? Karena komitmen dan kesungguhannya pada pemberitaan firman Tuhan. Mengapa? Yang pertama adalah terbukti dengan apa? Ayat 5. Pemberitanya juga hebat, saudara. Ini sebenarnya koreksi bagi saya juga, saudara ya. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Ya. Jadi bukan hanya verbal. Nah, ini banyak sekolah tinggi teologi ngajar kemampuan verbal, kemampuan ngomong, kemampuan mikir. Ini hati-hati ya, saya tidak tahu, mungkin ada Tiranus di sini, ada karisma di sini, apakah ada inti. Selalu saya peringatkan dalam setiap pertemuan-pertemuan sekolah tinggi teologi atau sekolah calon hamba Tuhan, hati-hati.
Sekolah Alkitab bukan arena dinamika mengolah pikir, mengolah kata-kata, latihan public speaking, latihan homiletik. Tidak cukup. Bagi saya itu pilihan kedua. Tapi apa Paulus katakan? Tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Menarik ya. Padahal sebenarnya juga para rasul sudah tinggal menyampaikan firman Tuhan yang sudah tertulis. Tapi dalam dinamika pemberitaannya, ini penting sekali. Ini bukan masalah karismatik, bukan masalah pentakosta, bukan masalah gereja revival. Ini persoalan komitmen Tuhan. Bahwa setiap pekerjaan pelayanan firman adalah pekerjaan di mana Roh Allah intervensi di dalamnya. Terkutuklah orang yang hanya memberitakan, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan intelektualnya, mengandalkan gelarnya. Nonsense. Ya, saya ngajar homiletika, saya bilang kalau hidupmu tidak sedang menyerahkan diri pada Tuhan, lebih baik tidak ikut homiletika. Di sini tidak modalnya otak, modalnya hidup diserahkan kepada Roh Allah. Oh ya Pak, ya Pak. Karena kamu tidak menjadi propaganda firman Tuhan. Kamu menjadi alat, budak Roh Allah, supaya memberitakan kebenaran. Saya terus diingatkan, saudara, saya tidak hanya ngomong pada diri saya. Iya, disinilah letak kehebatan di Tesalonika. Para pelayan Tuhan betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ya banyak sih pemberita yang tidak mengandalkan Roh Allah itu memberitakannya itu ngambang-ngambang. Percaya mangga, tidak mangga. Bukan begitu. Ya. Ini orang yang tidak punya kekuatan pengaruh Roh Allah. Firman Tuhan otoritatif. Firman Tuhan datang dari Allah. Firman Tuhan adalah kepentingan Roh Allah melalui hidup kita, bukan kepentingan saya memanfaatkan Roh Allah. Ini kuncinya, saudara. Walaupun Paulus sudah hebat, hidup dikuasai Roh Allah itu penting. Saudara, di konteks saya bertemu itu saya kaget. Sebenarnya saya tidak bisa berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris saya pasif. Terus terang saja, waktu saya disuruh pergi ke sana, diutus, saya udah ngomong, tolong utus yang lain. Karena bahasa Inggris saya tidak bagus. Kecuali bahasa Inggris plus bahasa isyarat. Betul? Sekali ngomong bahasa Inggris tambah bahasa isyarat ya. Itu namanya komplementer. Tapi saya bilang ke Tuhan, saya sudah ngomong ke Tuhan, pokoknya sebenarnya saya belum layak untuk masuk ke sana. Dan saya tidak sanggup. Kalau saudara ketemu orang Australia itu ngomongnya itu kayak nyedot minuman. Saya ngomong begitu ketawa mereka, betul. Kemudian orang Australia itu banyak pakai slang. Waduh, ngeri itu. Saya menyerahkan diri pada Tuhan, tapi 25 pertemuan itu saya juga heran. Saya tanya kepada pendamping asisten yang selalu menggait saya, cukup jelas yang saya omongkan? Jelas, cukup jelas. Ya, 1-2 terbalik itu wajar, hukum DM-nya diterangkan, menerangkan. Ya, wajar lah, kebanyakan makan nasi dan peyem kan, ya, itu wajar, jadi lengket-lengket juga. Ketawa mereka. Tapi saya kagum di satu sekolah teologi, Melbourne School of Theology. Mereka merasa disemangati, saya juga kaget. Saya bingung, saya aja bingung kok Anda semangat. Ya. Dan mereka datang ke kami, minta alamat, email, dan sebagainya. Saya sangat diberkati, Pak. Saya juga bingung. Saya sadar betul, pelayanan, pemberitaan, dan firman adalah pelayanan duet, di mana kita diikat, dijadikan tawanan oleh Roh Allah. Paulus bilang dalam Kisah Rasul pasal 20, aku rela menjadi tawanan Roh. Ya, dan saya terus berdoa juga, saudara, siapapun saudara pelayan Tuhan. Saya bilang pengkhotbah tidak hanya di gereja, di keluarga juga ya. Suami istri, suami kepada istri, istri kepada anak, mungkin kepada yang belum bertobat. Yakinlah bahwa Tuhan akan memakai engkau karena Roh Allah menjadi agen khusus, menjadikan kata-katamu berwibawa. Betul? Kalau engkau tidak sanggup,
Itu kesempatan terbaik menyerahkan diri pada Tuhan. Dan saya alami mujizat, saya ngomong di depan dosen-dosen Tiranus, mereka sendirian, luar biasa, luar biasa. 25 hari itu sebuah proyek yang saya sebut kemenangan. Saya bilang, ya Tuhan, kalau Engkau tahu saya terbatas, saya masih percaya bahasa roh, saya percaya bahasa roh. Tuhan bisa memberikan saya bahasa Inggris. Dan itu yang terjadi, mengejutkan. Waktu saya khotbah di gereja Chinese, Malaysia, 45 menit tanpa henti dalam bahasa Inggris. Saya bilang, aduh Tuhan, alhamdulillah in Kristo. Bersyukur dalam Kristus. Ini yang pertama, saudara. Jadi pemberitanya pun terlibat dalam pekerjaan Roh Allah. Saya sebutnya sebagai pelayanan itu adalah kepentingan Roh Allah. Saya tadi renung-renungkan, Tuhan bekerjalah dan kerjainlah saya. Ya, ini menarik saudara, dua kata itu bermakna bagi saya. Tuhan bekerjalah dan kerjainlah saya. Artinya saya itu alat, silakan kau ngerjain saya. Terlalu banyak orang hamba Tuhan ngerjain Tuhan daripada dikerjain Roh Allah. Jadi kesuksesan pemberitaan pelayanan apapun adalah kesuksesan komitmen Roh Allah dalam setiap pembicara. Yang kedua saudara, saya kira ini bagi jemaat ya. Saya senang, kenapa jemaat Tesalonika mengalami pertumbuhan luar biasa? Kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Di ayat 13 tadi saya singgung, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, walaupun keluar mulut manusia, walaupun verbal dari manusia, tetapi dan memang sebagai firman Allah yang bekerja. Ini penting saudara. Jadi si penerima juga setiap kali berinteraksi dengan kebenaran firman Tuhan, siapapun yang sedang menjelaskan sudah punya sikap respon. Ini penting. Sudah punya sikap, yes, saya akan mendengarkan firman Tuhan. Tidak sedikit orang datang ke gereja dalam rangka ngecek bagus enggak khotbahnya, ya, menarik enggak, semangat atau tidak. Kita sudah mempunyai filter-filter manusiawi untuk menilai firman Tuhan, dan itu berarti saudara menilai berdasarkan persepsi manusiawi, dan saudara melakukan dengan cara spion atau filter manusia. Menarik orang-orang di Tesalonika, dia menerima apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu betul-betul sebagai firman Allah. Ini dia, ini hebat sekali. Saya nggak ngerti kalau saya setiap kali saya mau berkhotbah ibadah, saya berdoa Tuhan berikan benar berdoa, beri hati yang subur, beri sikap menghormati Tuhan, beri sikap responsif terhadap firman Tuhan. Terus terang saudara, saya siapapun yang berkhotbah, saya sedang hadir di ibadah, entah dia berpendidikan, tidak berpendidikan, ya, saya belajar untuk menghormati, ya, kecuali dia berkhotbah yang dibuka buku Kopingho, nah, baru saya maaf, ini bukan dari firman Tuhan. Tapi siapapun, pengkhotbahnya tidak pernah sekolah pun, tidak pernah belajar Alkitab dalam arti training sekalipun, kalau dia membuka Alkitab, saya sudah mulai dengan sikap terbuka. Ya, memang kadang makin banyak belajar, saudara, mohon maaf ya, entah pendidikan teologi atau pendidikan sekuler, ketika hamba Tuhannya tidak punya background pendidikan, lalu kita mengabaikan, gawat itu saudara ya. Sikap menghormati firman Tuhan adalah kunci kedua mengapa jemaat Tesalonika diberkati. Luar biasa. Saya mau beritahukan saudara yang dikasih Tuhan, dari sepanjang perjanjian lama sampai perjanjian baru, kehidupan jemaat-jemaat yang bertumbuh, berkembang, berbuah, dan mengalami mujizat-mujizat Tuhan sederhana. Yes terhadap firman Tuhan. Tidak berusaha untuk mengkanter, marah, kecewa, dongkol, walaupun mungkin tidak mengenakan. Karena firman Tuhan adalah pintu gerbang untuk sebuah aksi.
Nah, kita terima apa ini? Terima firman Tuhan. Sebelum dunia jadi, muncul apa dulu? Firman Allah. Berfirmanlah Tuhan maka. Ya. Semua persoalan firman Tuhan. Kegagalan, kejatuhan, keterpelesetan hidup, persoalan firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, jangan kau makan buah ini, pengetahuan jahat dan baik. Ya. Dia tidak dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Tidak yes terhadap firman Tuhan. Memang saudara, mulai abad 18, Alkitab ini banyak di otak-atik saudara. Itu yang dalam dunia teologi disebut sebagai historis kritis. Jadi dikritik secara historis. Benar enggak ini firman Tuhan? Sejak itulah kekristenan kalang kabut. Di barat ke Indonesia merosot sekali. Ya. Perhatikan baik-baik, semua kejadian-kejadian hidup kita, Tuhan tidak pernah lepas dari komitmennya terhadap firman Tuhan. Setiap kali saudara melihat peristiwa sehari-hari, kita tinggal benar ya firman Tuhan. Benar ya firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan dilanggar, Tuhan suruh laki-laki dan perempuan akan menikah. Sekarang laki-laki dan laki-laki, Adam dan Stephen menikah. Bahaya. Ya kan? Ya. Saya kira semua kehancuran dimulai dengan perlahan-lahan tidak yes terhadap firman Tuhan. Orang Tesalonika apa? Luar biasa, saudara. Mereka memandang, menerima apa yang dari Tuhan, firman Tuhan, betul-betul sebagai firman Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu mentaati 100% apa yang Tuhan mau. Ketika engkau sedikit saja meleset darinya, tahu rasa, saudara ya. Tahu rasa. Lihat waktu peristiwa Yesus datang ke dunia jadi bayi. Di awal-awal Injil Matius selalu dimulai dengan maka genaplah firman Tuhan. Maka genaplah firman Tuhan. Maka genaplah firman yang disampaikan para nabi. Nah itu dia. Bukan hanya Roh Kudus berkuasa memakai pembicara, saudara juga harus rela dikuasai Roh Allah untuk mengerti taat firman Tuhan. Amin saudara. Amin ya. Pulang kemanapun ingat firman Tuhan. Bersyukurlah sekarang ini saudara punya HP, punya gadget ya toh. Jalan-jalan sambil buka ayat firman Tuhan. Jangan terlalu banyak Skype dan Facebook, betul? Saya syukur juga sekarang saudara buka Alkitab bisa di mana-mana. Ini nilai positifnya. Nilai positifnya. Walaupun nilai negatifnya tidak sedikit orang Kristen ke gereja pun buka apa namanya gadget dan BBM. Ternyata tidak hanya kitab Yehezkiel, ya, Facebook pun muncul, Skype pun muncul, itu bahayanya. Ya. Kemarin saya di kampung pas ngisi pelayanan kecil, ada seorang tanya, Pak, saya itu takut ya Pak. Kenapa? Anak-anak saya sekarang itu kalau buka Alkitab langsung buka gadget dan saya lirik itu bukan kitab-kitab dari Alkitab yang muncul. Terus yang muncul apa? Wah, udahlah, gambar-gambar, video, aduh ya. Sebenarnya ada positif, ada negatifnya. Filternya tergantung saudara. Ya, saya kembali pada ini. Jadi kesuksesan pekerjaan Tuhan dimulai dari kita. Kemarin ada satu ibu yang anaknya menikah dengan orang Australia. Ketika dia ngajak doa anak dan anaknya perempuan dan cucunya, kita berdoa supaya Tuhan tidak mendatangkan hujan. Ini real saudara. Jadi suaminya orang Australia, Kristen KTP, ketawa. Terang-terangan saudara. Waduh, mengerikan sekali. Mengerikan. Teman saya yang membawa saya ke Newcastle itu sampai nangis. Mereka tidak tahu. Ratusan tahun yang lalu, pendiri-pendiri kita mati-matian meletakkan dasar Injil di Australia melalui gereja Anglikan Injil. Tapi mereka sekarang memetik buahnya dan tidak tahu buah itu datang dari pohon mana. Mereka hanya menikmati buah yang manis, tapi tak tahu bagaimana penanaman itu. Mengerikan. Saya bilang, ini waktunya. Waktu kami bilang, kami di Tiranos semua keluarga harus ada waktu Bible study, harus ada waktu baca Alkitab. Anak saya, tidak apa-apa saudara, ini masa kecil namanya disiplin paksa, ya, tapi jangan dikonotasi negatif ya. Jadi jam 4:30 bangun nak, ngantuk Pak, bangun nak, berdiri duduk, sambil dikasih tonggak tidak apa-apa, tahan.
Karena memang itu masa-masa perlu perhatian serius. Seperti orang Australia melatih peraturan dari kecil juga dengan ketegasan. Sekarang sudah gede, tidak usah ada traffic light, mereka teratur. Demikian juga firman Tuhan. Berdiri, tegak, baca tutup, tidak apa-apa. Lama-lama kan ini kan perjuangan. Disiplin itu selalu butuh perjuangan, saudara. Tidak ada disiplin itu yang gampangan. Disiplin butuh mujizat, Pak. Saya tidak tahu apakah perlu butuh mujizat. Ketua butuh ketegasan dan keberanian. Jadi ngantuk dirikan, buka lagi, baca. Saya gini-gini, baca. Saya berharap kemudian hari sejarah kekristenan tidak hilang dalam keluarga saya. Ya, karena dari kecil. Yang terakhir, saudara, oke, saya tegaskan berkaitan dengan ini ketulusan para pelayan Tuhan. Ya, tadi pekerjaan Roh Kudus, komitmen Roh Kudus melalui para pemberita, kemudian komitmen para pendengar, dan ketiga adalah ketulusan para pelayan Tuhan. Sebab ayat 9, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Ini penjelasan Paulus dengan dirinya, ya. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Ini ternyata motivasi dan komitmen para pelayan Tuhan. Jujur saya sebenarnya juga sering di persimpangan pergumulan. Saya ini mengajar di Tiranus melayani gereja, pelayanan atau pekerjaan. Suka saya ditanya dalam diri saya. Karena tidak sedikit sekarang pelayanan menjadi sebuah pekerjaan. Pendeta atau pemimpin sekolah Kristen menjadi profesi. Artinya apa? Apa beda profesi dan pelayanan? Apa beda profesi pekerjaan dan pelayanan? Simple sebenarnya. Saudara sedang melayani Tuhan atau melakukan pekerjaan berkaitan dengan kekristenan. Beda loh, saudara, ya. Pak, caranya gimana mendeteksi itu? Gampang. Kalau kamu memang pelayan Tuhan, pelayan firman, kamu berjuang segala sesuatu melalui dirimu, tidak berharap orang lain. Ini namanya pelayan. Betul? Berjuang sekuat-kuatnya, sebisa-bisanya. Lihat Paulus tidak mau merepotkan orang lain. Ini pelayan. Saya tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Ini yang pertama, ya. Pokoknya disambut, tidak disambut, diterima, nggak diterima, apapun keadaan, saya berjuang supaya ini sampai. Itu berarti pelayan. Indikator kedua, gampang. Kalau saudara dikasih berkat, dan kemudian saudara buka amplopnya, kok segini? Saudara bukan pelayan, saudara pekerja. Betul? Di Surabaya saya ketemu mahasiswa saya, kaget saya. Ini pengkhotbah, ya, cukup dikenal di Indonesia. Diberi berkat, dibuka, kurang. Sekolah saya tinggi-tinggi, masa dikasih segini? Nah, ini bukan pelayan Tuhan. Ini pasti pekerja Kristen. Pekerja Kristen. Ini profesi Kristen. Saya sebenarnya mulai bertanya dalam hati saya, saudara, ketika saya dijemput dan mereka tidak ada rasa, tidak ibadah kok nggak tenang. Jangan-jangan proyek-proyek wadah-wadah dari luar negeri yang berbau Kristen, jangan-jangan itu proyek dan bisnis Kristen. Saya agak takut sebenarnya, saudara. Kami itu tidak terlalu berburu-buru, wah itu ada pendukung, yayasan Kristen di sana, yayasan Kristen di sini. Kami nggak bersegera respon. Kecuali kami menemukan hati mereka tulus. Saya juga tidak mau, jangan-jangan saya diundang di sini dalam rangka iklan jalan. Ya toh? Karena dia bilang, tolong promosikan pekerjaan Tuhan dan promosikan apa yang dilakukan OCI. Dalam hati saya mau promosi hanya satu, Tuhan Yesus. Amin. Saya hanya mau promosi Tuhan Yesus. Terserah Tuhan Yesus memberkati kamu, itu urusan Tuhan Yesus. Urusan saya tidak sedang membela wadahmu, membela Tiranus. Urusan saya membela Tuhan Yesus yang bekerja di Tiranus. Amin. Simpel, ya. Jadi ini pekerjaan atau pelan. Lihat baik-baik, Paulus hebat sekali. Siang malam dia bekerja dan tidak memikirkan menjadi beban bagi orang lain. Sungguh tragis memang dalam pekerjaan Tuhan. Kami selalu ingatkan pada mahasiswa saya,
Kamu melayani, berjuanglah, pikirkan dengan usahamu sendiri untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kamu tidak perlu mikirkan apakah orang mikirin kamu, namanya itu pelayan. Kalau kamu diberi mengucap syukur, tidak diberi mengucap syukur, karena kamu bukan bekerja untuk imbalan, kamu bekerja bagi Yesus, ya Pak. Walaupun saya juga kalau di gereja-gereja yang ngerti orang sungguh-sungguh melayani, tidak mikirin, saya tegur juga, saudara. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati juga loh, jangan manfaatin. Kalau kepada pelayannya, saya mengajak untuk murni hati. Kepada pengatur dan pengelola pekerjaan Tuhan dimanapun, saya bilang, kalau kau melihat orang sungguh-sungguh, jangan ragu-ragu menyejahterakan dia. Karena itu kehendak Tuhan, betul? Gitu ya, maksudnya kamu pokoknya pelayan Tuhan, pikiranmu bekerja mati-matian bagi Tuhan. Kalau ketemu para pengelola pekerjaan Tuhan, entah gereja, entah yayasan, saya juga bilang, kecuali yayasannya kempes, ya. Kamu yayasan punya yayasan tabungan tinggi-tinggi, besar-besar, 1-2 M. Tapi kau mengutus, ya, menghargai orang-orang melayani Tuhan dengan kata-kata apa? Upahmu besar di sorga. Ya, kiranya Tuhan memberkati engkau. Padahal berkatnya sudah disimpan. Nah, ini kan konyol. Tapi urusan saya mengajak setiap pelayan Tuhan, pelayan firman untuk tulus. Aduh, saudara, ngeri. Di dunia pelayanan Kristen itu kalau tulus hebat. Tapi kalau nggak tulus lebih ngeri daripada bisnismen, saudara. Ya, sekarang udah banyak bisnismen yang tulus. Nggak sedikit orang tiba-tiba keluar dari pelayanan karena ngeri, Pak. Di dunia pekerjaan Tuhan ini kalau nggak betul-betul menjaga ketulusan seperti Paulus, ngeri. Ya. Saya rindu, saudara, biar dikasih Tuhan. Ya, pekerjaan terus berlanjut di tempat ini, amin. Ya, melalui hidupmu, melalui kekuatan Roh Kudus dalam hidupmu. Mari kita membiarkan Roh Kudus menguasai hidupmu, supaya firman Tuhan berlanjut. Mari biarkan hidupmu terus menghargai firman Tuhan. Mari bawa hidupmu kalau untuk melayani tulus setulus-tulusnya, berjuang mati-matian. Ya, sampai kemana, saudara, kemana-mana, dan banyak orang diberkati. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Sebentar waktu dan tempat saya kembalikan kepada worship leader. Mari kita cek diri kita masing-masing. Saya juga cek diri saya. Saya juga terus minta Tuhan mengingatkan hidup saya, hidup kita semua. Haleluya. Berikan hidup kita sepenuh-penuhnya bagi Tuhan, bagi Dia, Tuhan yang berkepentingan atas hidup. Berdoa untuk berbagai negara, tempat yang mulai meninggalkan Tuhan, firman Tuhan diabaikan, kebenaran Kristus diabaikan. Bahkan di negara kita sendiri, generasi-generasi muda yang sudah kehilangan antusiasme kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita berdoa untuk itu. Haleluya. 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 Mari kita katakan dalam satu pujian. Bapa, pegang tanganku, lebih dari nafasku, Bapa. Silakan singa datang ke depan. Sebentar saya akan serahkan. Bapa, pegang tanganku, pegang tanganku. Aku rindu, aku rindu saat teduh bersamamu, dekat aku dalam hangat pelukanmu, dekat aku. Bapa, hati kami sedih, banyak kekristenan runtuh, mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan fellowship, mengabaikan kerinduan padamu. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan supaya Kau menguatkan kami kembali, membawa kami untuk melakukan recommitment kepada kebenaran-Mu. Oh Bapa, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pegang tanganku, aku rindu
Engkau terang yang membuatku melihat